Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Jeffrey Widiansa dari Bogor Channel. Oke, balik lagi nih sama gua bakal sharing lagi untuk pergabusan seperti biasa. Tapi sebelumnya gua pengen ngucapin makasih banyak buat teman-teman yang selalu support gua, yang udah bantu like, comment, subscribe, share semua video-video gua. Makasih banyak dan sehat selalu buat teman-teman semua. Dan kali ini gua bakal bahas lagi mengenai Cana, masih di Yellow Sentarum ya teman-teman. Kebetulan kemarin ada yang nanya juga, salah satu dari kawan gue juga nanya, "Bang, gimana sih cara milih bahanan Yellow Sentarum yang bagus?" kayak gitu. Nah, gue bakal bahas itu di video kali ini. Jadi gue bakal sharing gimana cara milih bahanan Yellow Sentarum yang bagus. Itu versi gue ya, menurut gue. Kalau ada teman-teman yang mau nambahin, silakan komen di bawah. Oke? Udah pada ngopi belum? Kocek dulu kopinya, langsung aja kita gas videonya. Ceki bro. Oke, balik lagi sama gua paman-paman. Jadi gua bakal sharing lagi nih seputar permaruan. Dan kemarin kan teman-teman udah ada yang nanya juga gimana sih cara milih bahanan Yellow Sentarum yang bagus kayak gitu. Jadi ini gue bakal bahas pemilihan bahan Yellow Sentarum. Ini versi gue ya untuk pemilihannya. Nah, untuk yang pertama, gue kalau beli atau nyari bahanan Yellow Sentarum ini, gue bakal nyari ikan yang aktif dulu nih teman-teman. Untuk poin pertama, gue bakal lihat ikannya aktif atau enggak. Karena untuk ikan aktif sendiri, di sini menandakan bahwa ikan itu sehat. Nah, jadi teman-teman mesti pastiin dulu nih ikannya aktif. Biasanya kalau untuk ikan aktif, itu ikannya bagus atau sehat ya teman-teman. Nih, ikannya. Itu untuk poin pertama. Nah, untuk poin yang kedua, untuk bahanan sendiri, gua biasanya ngelihat dari barnya dulu nih teman-teman. Biasanya gue bakal milih bar itu yang kelihatan tebal. Untuk bar ya, barnya tebal. Dan untuk YS sendiri, gue biasanya milih barnya ini yang sampai bawah nih teman-teman. Biasanya kan ada bar yang setengah badan ya, cuman ada di atas doang, sampai bawahnya nggak ada. Nah, kalau gue pribadi ini gue bakal pilih yang barnya sampai bawah. Nih, kalau lo lihat ikan ini barnya bisa dilihat sampai bawah. Ini biar gue jelas, gue kacain nih, siapa tahu main. Nah, ini hampir semua barnya dari atas sampai bawah lengkap ya, maksudnya sempurna lah menurut gue sih seperti itu. Karena untuk di Yellow Sentarum ini, untuk yang potensi ke bunga ini nantinya dari bawah dulu baru ke atas. Nah, sebisa mungkin gue bakal milih di bahanan Yellow Sentarum ini untuk barnya yang sampai ke bawah, bisa dibilang sempurna lah kalau menurut gue. Dan untuk bar sendiri, gue sih udah nggak ngeliat simet ya. Simet itu menurut gue pilihan sih teman-teman. Jadi kalau menurut gue
masih enak dipandang, gua ambil sih ikannya teman-teman. Cuman kalau teman-teman ada yang suka barsimet mangga, atau ada yang suka acak-acakan atau ngacak, silakan teman-teman. Itu balik lagi sama selera menurut gua kalau untuk di bar ya teman-teman. Nah untuk bar sendiri juga kalau menurut gua pribadi makin banyak itu makin bagus, karena potensi untuk ke bunga itu bisa dibilang ada di barnya. Karena makin banyak bar, kemungkinan besar untuk bunga muncul atau bunganya makin banyak teman-teman. Itu untuk kondisi di barnya ya teman-teman. Nah untuk yang selanjutnya gue bakal lihat dari matanya nih teman-teman. Biasanya kan ada mata ikan ini yang matanya biasa aja, hitam atau mungkin lebih ke abu. Nah kalau untuk matanya sendiri ini gue bakal pilih yang matanya lumayan merah atau lebih ke oranye. Nah untuk matanya sendiri, untuk yang gue pilih ini bisa dibilang lumayan merah ya. Pokoknya teman-teman pilih aja, makin merah makin bagus untuk si matanya. Untuk matanya sih seperti itu. Nah ini untuk ikan yang gua punya saat ini, untuk matanya lumayan merah lah. Nih teman-teman bisa lihat, atau lebih ke oranye pekat untuk matanya ya, seperti itu. Nih. Tuh, sorry ya gambarnya kalau kurang jelas teman-teman. Nah untuk yang berikutnya gue bakal lihat dari segi anatominya nih teman-teman. Jadi gue bakal lihat sirip atas, sirip bawah, dayungnya rapi atau enggak nih teman-teman. Jadi teman-teman mesti perhatiin tuh. Memang kalau untuk di bahanan itu biasanya ada aja yang robek atau coak. Sebenarnya sih itu nggak jadi masalah. Tapi lebih bagusnya kalau teman-teman itu bisa dapetin ikan yang memang udah mulus lah istilahnya kayak gitu. Jadi teman-teman pun udah nggak repot lagi buat treatment dia supaya rapi lagi. Nah yang penting teman-teman lihat dari segi anatominya rapih, mulus, nggak ada luka. Paling penting sih di badannya ya nggak ada luka kayak gitu. Nah kalau untuk di buntut atau dorsal atau anal, teman-teman lihat aja makin gondrong atau enggak. Semakin gondrong teman-teman dapat ikan, semakin bagus juga nanti kalau ikannya udah settle kayak gitu. Jadi sebisa mungkin untuk di anatominya rapi ya, nggak ada cacat atau kelainan apalah yang bikin nggak enak di mata untuk di foamnya sendiri untuk di YS ini. Tapi memang untuk foam YS yang bisa dibilang gondrong atau high green itu agak susah ya teman-teman. Jadi poinnya cari yang mulus dulu ya. Jadi teman-teman udah nggak perlu repot-repot lagi untuk ngurusin bodinya. Nih, ini ikan yang gua pilih waktu beli, gua sih bakal milihnya seperti ini ya. Lihat di kayak batik di dorsal atau analnya juga lumayan enak. Cari aja yang makin bagus, makin banyak batik-batiknya tuh makin enak dilihat sih menurut gua. Kita flaring ini bar kan lumayan aktif banget nih teman-teman. Nah untuk poin yang terakhir, ini poin yang bisa dibilang paling bergengsi lah untuk di Channa Yellow Sentarum sendiri, yaitu bunga. Untuk pemilihan bunga sendiri untuk saat segini emang belum kelihatan, teman-teman bisa prediksi itu di cabungnya. Nah kalau teman-teman lihat ikan ini itu di bagian bar udah mulai ada kayak putih-putih atau kayak panu gitulah, emang belum terlalu jelas ya teman-teman. Nah itu yang nantinya bakal jadi cabung
dan bakal jadi bunga nantinya. Ini masih tipis banget sih sebetulnya kalau untuk bisa segini, tapi teman-teman bisa pantau. Nah, kalau teman-teman lihat di bagian barnya itu udah ada yang putih-putih lah seperti itu di belakang. Biasanya bagian belakangnya, bagian bar belakang itu udah mulai kelihatan putih. Nah, makin banyak teman-teman dapat ikan yang potensinya cabungnya banyak, itu makin bagus buat nanti ke depannya untuk si ikan. Nah, untuk ikan ini ukurannya sekitar 15 cm ya teman-teman. Jadi biasa gue kalau milih bahan-bahan itu lebih seringnya di size kecil. Untuk progresnya pun enak. Jadi teman-teman bisa beli banyak kan. Kalau untuk size kecil kan untuk harganya nggak terlalu mahal ya teman-teman, masih cukup terjangkau lah. Tapi ketika teman-teman progres untuk di channel Sentarum ini, kalau hasilnya memang bagus, otomatis untuk harga pun bakal meningkat kayak gitu. Nah, itu aja teman-teman ya, tips dan triks dari gua. Sedikit gua ulangi poinnya, itu ikan aktif, pilih barnya yang bagus, untuk matanya pilih yang merah makin bagus, untuk anatominya pilih yang rapi. Nah, untuk bunganya atau cabungnya pilih yang banyak seperti itu. Oke, see you next video, semoga bermanfaat. Nah, itu dia sedikit tips dari gua atau cara gua kalau milih bahan Sentarum. Poinnya semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Dan gua selalu pengen ngucapin terima kasih banyak teman-teman yang udah selalu support gua. Bantu like, comment, subscribe semuanya. Yang belum subscribe bantu subscribe silakan. Dan untuk di channel ini gak ada patokan ya teman-teman. Poinnya menurut gua di ikan ini gak cuma di channel, lu rawat aja ikan lu dengan hati lu, dengan cara lu terbaik, dengan pakan terbaik, lu rawat kuras, jangan kayak gua nih sampai kotor gini baru dikuras. Oke, jadi kalau ada kotoran dikit lu langsung kuras aja, tapi gua mau kurasnya di sini. Oke, makasih banyak, jangan lupa kopi, semoga bermanfaat. See you next video, see you next time, bye bye, assalamualaikum.